Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Untuk melanjutkan segala aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk hari baru dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menjalani hari yang masih Tuhan percayakan, sehingga pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami mau melanjutkan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau merenungkan firman Tuhan. Terangi, kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, hingga kami boleh menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang tua pasti mau memenuhi, menyediakan segala keperluan bagi anaknya sebaik mungkin. Bahkan di dalam keadaan yang tertentu, tanpa diminta pun, orang tua akan mengupayakan, orang tua akan mengusahakan membuat kehidupan anak-anaknya senang, membuat kehidupan anaknya bahagia dan gembira. Demikian pula halnya dengan Allah Bapa kita, Bapak dan Ibu. Allah selalu mengupayakan, memenuhi, dan menyediakan segala keperluan umatnya, meski kita sendiri sering melawan, meski kita sendiri kadang menentang Tuhan, menduakan Tuhan, melakukan kejahatan, membuat Tuhan sakit hati. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini merupakan janji pemulihan, janji yang memberikan semangat kepada bangsa Israel yang saat itu berada pada pembuangan sebagai hukuman karena kesalahan mereka. Mereka menentang keadilan Allah, mereka membelakangi Tuhan Allah, mereka menempatkan dewa-dewa penyembahan berhala secara terang-terangan, bahkan di bait suci. Semua perbuatan mereka membuat Tuhan Allah sakit hati. Tetapi di tengah murka Allah, di tengah hukuman yang diberikan kepada bangsa itu, Tuhan memberikan sebuah pemulihan, janji pemulihan, janji semangat bagi mereka, bahwa meski Tuhan Allah telah dibuat sakit hati atas tingkah laku mereka, tetapi Tuhan akan memperbaharui janjinya dengan mereka dalam perjanjian anugerah yang kekal, berupa berkat-berkat yang bersifat rohani, sehingga mereka hidup mengerjakan kebaikan di dalam kehidupannya. Meski bangsa itu telah membelakangi Allah, tetapi Allah tidak akan membelakangi mereka. Meski mereka melakukan berbagai kejahatan, tetapi Tuhan mau mengikat perjanjian kekal dengan mereka dan membuat mereka melakukan perbuatan baik di dalam kehidupannya. Dari sini kita dapat melihat Bapak dan Ibu, bahwa kasih Allah lebih besar dari murkanya, kebaikan Tuhan lebih besar daripada amarahnya. Maka kita pun sebagai orang yang telah diikat dalam perjanjian yang kekal, apakah yang diminta dari kita Bapak dan Ibu? Tuhan meminta supaya kita mari memperbaharui diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mengarahkan kita dalam ikatan yang kekal, dalam perjanjian yang kekal, hingga kita boleh diarahkan, diberikan hati yang takut akan Tuhan. Dalam hidup ini kita Bapak dan Ibu sering menerima atau terikat dalam sebuah perjanjian, tetapi terkadang perjanjian itu hanya selesai atau terbatas pada suatu waktu tertentu. Tetapi melalui firman Tuhan ini, hari ini kita mendapat sebuah pengajaran baru, bahwa janji Tuhan di dalam hidup kita adalah janji yang kekal. Bukan sementara, bukan dibatasi oleh apapun, tetapi selalu tetap tanpa dibatasi oleh waktu. Demikian pula di dalam hidup kita ini, melalui firman Tuhan hari ini kita mendapat sebuah pengajaran baru Bapak dan Ibu. Sebagaimana Allah yang memiliki kasih lebih besar,
yang memiliki anugerah yang lebih besar, kebaikan hati yang lebih besar dari amarahnya, dari hukumannya. Demikian pula lah hendaknya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kiranya kebaikan hati kita lebih besar daripada amarah kita. Kiranya setiap amarah-amarah kita tidak menjadi berkepanjangan, tidak menetap, sebagaimana Allah juga tidak menetap, tidak mengabadikan kemarahannya, kemurkaannya terhadap kita, Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari, mari masuk dalam ikatan perjanjian yang kekal dengan Allah, sehingga Allah menggerakkan kita untuk mampu berbuat baik, untuk takut kepadanya, dan semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima sebagai perenungan kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami diingatkan melalui firman-Mu supaya kami tetap memberikan diri kami dipimpin oleh Tuhan, hingga Tuhan boleh menjadikan kami masuk dalam ikatan perjanjian yang kekal, sehingga kami boleh diberikan hati yang takut akan Tuhan, dan kami boleh dimampukan untuk melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kami. Ajarkan dan kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi bekal kami, boleh menjadi pedoman kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di dalam sorga, dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami memohon kiranya Tuhanlah yang memimpin kami, mendahului setiap langkah kaki kami, sehingga segala kegiatan kami, aktivitas kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada keluarga ataupun saudara kami yang pada saat ini di dalam keadaan sakit, Tuhanlah kiranya yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang memiliki beban pikiran yang berat ataupun masalah di dalam kehidupannya. Tolong mereka dan mampukanlah mereka melewati segalanya ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.